Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Aktor Gary Iskak kembali menjadi perbincangan panas. Bukan karena dikabarkan meninggal akibat penyakit liver dan hepatitis seperti berita hoax yang santer beredar tahun lalu, tapi karena kembali terjerat narkoba. Suami Richa Novisha itu diciduk bersama 4 rekannya saat pesta sabu di sebuah rumah di kawasan Pasir Putih, Bandung, Senin lalu. Saat diamankan, Gary tak melakukan perlawanan. Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Jabar berhasil menyita barang bukti berupa alat hisap sabu atau bong, korek api, dan sabu sisa pakai. Lalu benarkah hasil tes urin menunjukkan Gary positif mengonsumsi sabu? Memang ada penangkapan yang dilakukan oleh Dit Narkoba terhadap 5 orang ya pada saat melakukan atau mengkonsumsi sabu-sabu tadi malam. Dapat kami sampaikan memang benar bahwa tadi malam Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat ini melakukan penangkapan yang berdasarkan dari informasi dari masyarakat di suatu tempat. Memang kita dapatkan ada 5 yang saat itu bersama-sama sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Adapun inisial yang kami sampaikan adalah saudara GI, saudara TR, kemudian saudara DW, saudara AR, dan saudari SP. Hasil tes urinnya seperti apa? Hasil tes urin sudah keluar, hasilnya untuk kelima-limanya positif. Tertangkapnya Gary membuat netizen auto heran karena pemeran film The Bee Gees itu sempat mengaku telah hijrah bersama sang istri. Richa pun seolah merasa suaminya tidak bersalah. Di akun Instagramnya, Richa menulis caption, "Wrong time, wrong place, be strong you." Caption itu terkesan mengatakan bahwa Gary berada di tempat dan waktu yang salah. Meski hasil tes urinnya positif, status Gary dan keempat temannya masih dalam tahap pemeriksaan. Tim penyidik membutuhkan waktu 3 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Gary dan rekannya berinisial TR, DW, AR, dan seorang wanita berinisial SP. Bangget. Barang bukti pesta narkoba atau gimana? Bukan. Jadi mereka bukan melakukan pesta, cuman ya memang ada suatu kerjaan yang mereka kerjakan. Memang sembari melakukan pekerjaan, mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Tertangkapnya Gary mengingatkan publik pada kejadian serupa pada 21 September 2007 silam. Saat itu Gary ditangkap seorang diri di kawasan Jakarta Barat dengan barang bukti sabu. Aktor berdarah Belanda itu lantas divonis 8 bulan penjara. Setelah menikah dan punya 3 anak, publik mengira Gary sudah sadar dan menjauhi narkoba. Tapi 15 tahun kemudian, saat dirinya mengaku mantap berhijrah, Gary seolah jatuh di kubangan yang sama. Benarkah depresi karena sepi job membuat Gary tergiur mencari ketenangan semu dengan mengonsumsi barang haram? Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa Gary memang sudah kecanduan sabu, mungkinkah aktor yang gemar memelihara tato itu bakal direhabilitasi? Untuk sampai saat ini memang proses kami lagi melakukan pendalaman terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan. Di mana dan apakah status sebagai apa? Konsumen atau seperti apa? Untuk saat ini Cepatlah itu. belum dapat kami inikan. Kami masih melakukan pendalaman.
Tak perlu menggelar preskon dan bicara menggelegar seperti seterunya, pengacara Hotman Paris Hutapea sangat santai menyikapi perseteruannya dengan Iklima Kim dan Razman Nasution. Tak perlu pula melayangkan somasi dan menebar ancaman bakal lapor polisi seperti yang dilakukan duet Iklima Razman. Hotman menempuh jalur hukum tanpa gembar-gembor. Diam-diam, pengacara flamboyan itu sudah melaporkan Iklima dan Razman ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Isu dan penggiringan opini negatif yang menyebut dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap Kim adalah kebohongan besar yang direkayasa oleh Kim dan Razman. Saya sudah melaporkan pengacaranya maupun si Kimnya. Kenapa saya laporkan? Itu total bohong. Saya yang sudah sangat sukses begini, dikelilingi wanita cantik, nggak mungkin lah melakukan pelecehan seksual sama wanita di mobil katanya. Kenapa? Pertama kali cewek itu waktu di awal bulan April ngakunya hanya pelecehan dalam bentuk diminta berpakaian seksi untuk syuting. Itu aja tuduhannya pertama kali. Tapi kemudian tuduhan tersebut mentah karena ternyata Instagram dia penuh dengan pakaian seksi. Akhirnya, tapi setelah masuk pengacara itu, kok bisa di-create lagi pelecehan dalam mobil sama kelainan seksual? Gimana Hotman kelainan seksual? Gua normal banget gue kan. Sempat membantah tuduhan Kim lewat video yang diupload ke akun Instagramnya, Hotman akhirnya bicara di depan awak media. Setelah menerapkan jurus 3A, amati, analisa, dan action, Hotman merasa sudah saatnya ia beraksi di matras hukum. Seujung kuku pun ia tak gentar meski Kim dan Razman di backing Ormas FBI alias Forum Batak Intelektual yang digawangi Leo Situmorang. Menurut Hotman, oknum Ormas yang mendukung Kim dan telah menjelek-jelekan namanya di media hiburan juga bakal dilaporkan ke polisi. Namun benarkah Hotman sudah dipanggil Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kasus pelecehan seksual yang diadukan Iklima? Saya tidak menduga sampai separah ini apa yang dialami oleh Kim. Ancamannya ada. Seperti apa? Enggak, itu Apalah gitu. nggak bisa saya iniin ya. Ini apanya rasis, ngeri kali. Bukan hanya dia yang saya kejar. Seluruh orang yang membuat laporan polisi dan konferensi melulu dengan mengarang cerita akan saya sikat secara hukum. Itu ada itu namanya federasi apa tuh? Masa dia bilang dansa-dansa di Howling itu pornografi? Itu target saya kedua. Ya, kalau dia kan ngadu kemana-mana sampai ke kementerian. Kalau dia punya kasus, dia udah pasti lapor polisi. Dengan gaya pengacaranya yang rada-rada begitu, dia nggak lapor kan? Karena apa? Saya yakin dia sudah konsultasi, nggak ada kasus, nggak ada. Ya, kepalang murka, Hotman tak mau berdamai dengan Kim dan barisan pengacara yang mendukung mantan asprinya itu. Hotman tak terima dirinya seolah dituding menyerang Iklima dengan kekuatan magis. Bagi Hotman, drama sakit aneh yang diumbar Iklima hanyalah bagian dari rekayasa untuk menjatuhkan nama baiknya. Selama ini saya nggak pernah terlalu pusing kalau gosip. Saya kan selebriti udah biasa lah. Tapi kalau sudah kelewatan, saya akan kejar sampai dapat. Semua yang menjelek-jelekan saya yang sudah ke ranah pidana akan saya lapor satu-satu. Yang target pertama adalah Kim sama si Razman. Meski jarang muncul di depan awak media untuk mengumbar statement, Hotman mengamati strategi Iklima dan Razman dengan seksama. Ia memegang kartu truf berupa bukti digital yang memperlihatkan bahwa Iklima masih bisa dugem pasca mengaku mengalami serangan senjata magis. Tiba-tiba dia ngaku berdarah-darah, katanya ada keluar binatang, ya kan? Yang disantet. Ya, makanya disantet katanya. Tapi beberapa hari lagi sudah clubbing di bar dengan sisa di mulut dan sebagainya. Bukti digital lain yang dipegang Hotman adalah video dugemnya bersama Iklima yang terjadi pada akhir Februari dan akhir awal Maret 2022. Jika Iklima mengaku dilecehkan pada 22 Februari, sungguh tak masuk akal bila janda asal Sukabumi itu masih mau berdansa-dansi dengan orang yang telah melecehkannya. Pelecehan seksual pertengahan Februari. Dari mulai akhir Februari sampai Maret, aku dansa-dansa sama dia bukannya 1 jam, bisa 7 jam. Bahkan dia kalau dansa gini-gini, sorry maaf ya,
Digini-gini gua, gawanya nih jangan lagi. Gini gua dipeluk-peluk dari belakang. Bisa 7 jam di Holy Wing. Ingat nggak waktu pertandingan tinju? Tanggal 27 Februari. Dia sama saya itu 7 jam. Kemudian di Holy Wing Dragon 6 jam. Peluk aja begini lagi, ya. Yang paling fatal lagi waktu 10 Maret yang di daerah salju di mana? Trans TV yang di Bintaro. Itu udah dia tidak mengizinkan aspri lain mendekat. Ya, memang ada kecemburuan, dia selalu pegang gue begini, ini terus aja gue dipegang. Soal Razman yang sesumbar bakal mempermalukannya di meja hijau, Hotman menanggapinya dengan santai. Menurut Sultan Kelapa Gading itu, Razman dan dirinya beda level. Ia ogah membuang energi untuk membicarakan pengacara berkepala Plontos itu. Saya nggak keles sama dia, I don't even know him. Dia itu jauh, karirnya jauh. Cuma dia kan curiga terus dikiranya dia kan diputus surat kuasanya sama Dr. Richard Lee. Itu dia dendam terus. Dan itu saya itu sudah terlalu lama pengacara internasional. Saya nggak pernah hadapi namanya Razman itu, enggak ada, beda kelas sama gue lah. Juni mendatang, Hotman yakin Razman dan Iklima bakal dipanggil sebagai saksi terlapor terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya ke polisi. Hotman berjanji saat Iklima dan Razman dipanggil polisi, dirinya bakal bicara belak-belakan kepada awak media. Ada deh, saya detailnya. Tunggu pada saat dia dipanggil baru saya nongol. Kira-kira kapan dipanggil? Pokoknya saya nggak bisa ngomong, itu kan tugas polisi. Udah lama nggak nyanyi ini. Jujurlah padaku, jika kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku, jika tak lagi bersama. Oke? Jangan paksa hatiku. Nanti ada lagi upaya hukum kedua, tenang aja. Mana mungkin berlian mensantet sih. Udah.